Edwin born to win, Wah. lahir untuk menang. Iya. Tapi yang mengerti dengan kemampuan kita adalah kita. Waktu mau membuat lembaga politik profesional. Di modalnya itu modal dari program. Nih teman-teman, saya minta bantu sama Himsar. Jadi beliau kebetulan juga sama minatnya saya dengan saya untuk menulis. Jadi saya minta bantu untuk menuliskan buku ya. Ya. Buku tentang ini beliau nih yang kasih judul nih, nggak tahu kenapa. Kenapa sih tertarik gitu? Saya mau menulis ini. Iya. Mungkin bisa dilihatin bukunya nih. Itu ya. Edwin born to win, Wah. lahir untuk menang. Amin, amin, amin. Nah, kita mencoba menulis tentang perjalanan sukses hidupnya Edwin, bagaimana lebih ke prosesnya dari lahir sampai berhasil di usia yang cukup muda untuk ukuran menjadi seorang senator. Kenapa kita merasa perlu untuk menulis ini, Bang? Ini bukan mengolah-ngolah istilahnya, karena kita tahu betul susahnya Edwin dulu, bagaimana galaunya beliau. Jadi proses setahap-setahap itu kita lihat prosesnya sampai saat ini, sampai duduk menjadi anggota DPR. Jadi yang mau kita tulis itu bukan Edwin sebagai anggota DPD-nya, tetapi nilai-nilai hidup apa aja yang dia lakukan barangkali bisa menjadi motivasi untuk generasi muda, untuk adik-adik kita di kampung loh, apalagi yang dari daerah merantau ke Jakarta itu. Betul. Gitu. Rencananya kapan nih bisa selesai nih, Bro? Jadi sebelum Bro Himsar jawab ya, teman-teman semua, kita sebagai pribadi pasti tidak bisa menilai bagaimana sebetulnya diri kita. Iya. Tapi yang mengerti dengan kemampuan kita adalah kita. Persoalan untuk menilai diri kita itu seringkali tidak tepat, terlalu subjektif kalau kita menilai diri kita. Makanya saya perlu bantuan dari teman-teman terbaik, teman-teman semua untuk bisa melihat perjuangan saya nih. Nah, Himsar termasuk salah satu orang yang paham betul bagaimana saya memulai. Benar. Pada waktu itu. Jadi ini makasih banyak. Kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak dalam penulisan ini? Iya. Yang pertama, salah satu kemudahan saya dalam menulis buku ini, Bang Dedi, karena yang mau saya tulis itu sudah ada di kepala. Saya sudah tahu bagaimana Edwin melangkah, bagaimana Edwin berjalan, di mana posisi Edwin dulu, bagaimana dia mengangkat orang sebesar itu. Saya sudah tahu, jadi ini lumayan tebal, Bang, tetapi mengalir aja. Saya cuman mengasah cara saya untuk memperbaiki tulisan agar ada unsur-unsur seninya, unsur sastranya gitu. Tetapi nggak perlu, biasanya kan kalau kita menulis sesuatu itu, apalagi biografi misalnya seseorang itu, kita perlu riset banyak dulu. Kita baca-baca dulu berita tentang orang itu. Tetapi ini tidak. Karena sudah ada mengalir ya. Yang mau saya tanya ini yang agak-agak sensitif sedikit, yang karena walaupun kita berkawan satu kamar, tidak semua cerita itu keluar dulu gitu kan. Betul. Apalagi udah ada yang baru, dunianya sudah lain sekarang. Betul. Dulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak kan. Apa yang hal yang positif tuh? Gak apa-apa. Yang menjadi penasaran dulu, saya kenalnya dulu Abang waktu mau membuat lembaga politik profesional Intrapolnas itu. Lembaga konsultan politik itu tidak murah loh, Bos. Perlu modal mahal, perlu sumber daya, perlu media. Saya mau nanya sama Bang Edwin itu, apa dan berapa modal Bang Edwin dulu mau buat? Berani-beraninya gila Bang nih. Berani. Kadang maka orang banyak memandang kawan-kawan kita itu ini nggak jalan, pesimis, nggak jalan. Kenapa?
secara logika memang nggak jalan dia, Bang. Modal tak ada, pengalaman tak ada, Kantor tak ada. kantor tak ada. Gimana tuh, Bang? Apa ide awalnya dulu? Ya, kalau ditanya modal awal, pasti dari nol. Nah, Modal dengkul aja itu, modal dengkul. Dan memang karena saya sudah berkecimpung di dunia politik praktis ya. Dari 2008 tamat SMA sudah kecemplung di sini. Dan saya menyadari ternyata potensi saya itu adalah di bidang politik. Walaupun basis keilmuan saya, basic keilmuan saya itu tidak di situ. iya. Di hukum kan. Jadi ilmu, pengalaman, sharing dengan orang-orang yang saya ketemui, oke saya tertarik di dunia politik. Di modalnya itu modal dengkul aja. Plus dengan pengalaman yang sudah ada. Jadi semuanya serba otodidak. Serba otodidak. Nah, kenapa berpikir membuat konsultan politik? Itu karena saya memang segala sesuatu itu bikin riset kecil-kecilan ya. Saya identifikasi seluruh konsultan politik itu, konsultan politik dan survei. Saya analisis sendiri. Kita nggak usah sebut ini ya lembaga-lembaganya. Ini A punyanya si B, ini C lembaga C punyanya si D. Ini saya analisis betul ini. Nah, sampai pada satu kesimpulan, demand untuk sukses dalam politik ini dan orang-orang yang mengkonsultani itu ternyata tinggi, cukup banyak. Tapi supply-nya, orang yang bisa memberi jasa itu cuma sedikit. Ya. Jadi berlakulah hukum pasar di situ. Visioner sekali itu. Nah, jadi bikin perencanaan. Nah, saya ajak tuh beberapa teman-teman. Termasuk saya juga ikut ke Kuningan. Ya besar, tapi kan nggak tahu kenapa waktu itu kan. Saya coba ajak dan yakinkan teman-teman. Ayo kalau kita mau mulai, kita mulai dari nol. Iya. Dan itu tadi yang Imsar bilang itu. Persahabatan itu pasti nanti memberi jalan untuk kita. Walaupun tidak secara materi, tapi dia bisa kasih akses. Benar. Nah, satu orang akhirnya mau menggunakan jasa kita, 2 orang, 3 orang, sampai puluhan orang. Nah, itu kan sesuatu yang rasa-rasanya pada saat dimulai dulu tidak mungkin bisa tercapai. Jadi pertama modalnya itu dan dasarnya saya memang betul-betul riset dulu. Iya. Jadi bikin perencanaan, akhirnya saya eksekusi. Itu. Luar biasa sekali. Saya juga sempat diajak Bang Edwin dulu, cuman karena bentrok mau ujian waktu itu. Ya. Itu masih di PDN dulu, Bang. PDN. Mau ujian balik. Dan anak muda itu sering sekali tidak punya keberanian. Sering sekali jarang mau keluar dari zona nyaman. Iya. Kita mesti menyadari bahwa kalau seandainya kita mau jadi sukses dan jadi orang besar, harus betul-betul mau keluar dari zona nyaman. Dan harus berani. Iya. Kalau seandainya hari ini kita bawa motor bebek, tapi kepercayaan diri kita ini membawa motor besar, jadi orang memandangnya juga besar gitu. Tapi kalau orang hari ini bawanya motor besar, moge, tapi mental motor bebek, ya juga nggak ketemu di situ. Lebih bagus apa moge atau motor besar, jiwanya besar gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam diri. Terus ini Bang, kalau boleh tahu, kalau abang nggak mau nyebut nama nggak apa-apa. Boleh. Dalam tanda kutip, korban pertama Bang siapa di Indrapolnas?
klien. Ada Klien. berapa sih orang Riau? Oh, orang Riau, bukan yang di Kuningan. Oh bukan orang Riau. Saya diberi kepercayaan itu oleh orang Riau. Tahun berapa itu? 2014. Dari 2014. 2014 itu ada beberapa caleg di Riau. Kita advice mereka, beri masukan. Awal-awalnya begini, bagaimana menyajikan visi misi, konten-konten kampanye dalam bentuk yang lebih sederhana, informatif, renyah, untuk disimak, untuk dicerna oleh masyarakat. Iya. Awalnya itu, terus kita siapkan bagaimana pola pemenangan itu. Dan alhamdulillah beberapa orang jadi gitu. Oh, berhasil. Nah ini yang pilkada itu orang Riau juga di awal-awal dulu. Saya nggak sebut nama ya. Iya. Kasih kepercayaan. Dan waktu itu ada di satu kabupaten, dari 21 kabupaten kita hanya diserahkan untuk mengelola 7 kecamatan. 7 kecamatan. Dari 21 kecamatan kita disuruh kelola 7 kecamatan. Dan alhamdulillah kita menang telak gitu. Yang 7 kecamatan itu. 7 kecamatan itu karena dia klien kita pegang beberapa konsultan lokal dan nasional. Nah, waktu kita itu kenal, saya mulai naikkan bendera sendiri. Oh. Jadi pada saat staf ahli, saya sudah buat lembaga konsultan sendiri, tapi ownership-nya bukan punya saya, punya orang lain. 2016 itu saya bikin sendiri dengan namanya Intrapolnas. Intrapolitik Nasional. Intrapolitik Nasional. Dan alhamdulillah Intrapolnas ini selain lembaga konsultan politik profesional juga salah satu tujuannya yang kita ketahui itu Bang, untuk pembinaan anak-anak muda. Ya. Dan sekarang kita sudah punya tim anak-anak muda yang hebat-hebat sekarang kan yang mendampingi Abang. Nilai-nilai yang Abang kasih, nilai-nilai yang Abang salurkan kepada adik-adik kita, tim kita yang ada di Intrapolnas itu apa itu Bang? Iya, saya senang berkumpul, senang berdiskusi dengan orang-orang yang punya keinginan kuat untuk berhasil. Iya. Punya keinginan yang kuat untuk membuktikan sesuatu, bahwa di dalam dirinya ada potensi yang bisa dikembangkan. Apapun bidang yang kita pilih, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa bidang itulah nanti yang akan mengantarkan kita pada titik sukses. Nah, kesuksesan itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, tidak diukur dari materi, tidak diukur dari jabatan. Jadi sukses menurut saya adalah kita bisa bahagia ketika kita memberi kebahagiaan untuk orang lain, mengurangi penderitaan orang lain. Itulah ukuran sukses oleh saya. Dan sukses besar itu adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, mendatangkan kebahagiaan untuk orang banyak. Nah, di lembaga yang saya inisiasi bersama teman-teman, saya tuh nggak mau sekarang disebut sebagai pemimpin, nggak. Kita ownership-nya bareng-bareng. Yeah. Jangan kita bekerja itu pamrih. Karena saat kita pamrih, seketikalah kita mendapat bayaran untuk apa yang kita kerjakan. Nah, Tuhan ini kan mendesain segala sesuatu itu unik. Ada orang yang bekerja hari ini dapat upahnya sekarang. Hari ini juga. Ada orang yang bekerjanya hari ini, bekerjanya besok, bekerjanya lusa, bekerjanya udah 1 tahun.
ternyata rewardnya itu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah, kalau saya dari sisi itu yang harus saya tanamkan dengan teman-teman, bahwa pada masanya setiap kita pasti diberi nilai lebih ya Allah oleh Tuhan. Karena kita nggak mau dibayar kontan di awal. Rugi ya. Rugi betul. Orang yang menjadikan dirinya sebagai dalam tanda kutip ya, sebagai pekerja harian. Ini kan namanya pekerja harian. Bekerja sekarang mau dapatnya sekarang. Itu sangat rugi. Dan nilai-nilai itu mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua sebetulnya. Contoh, kalau kita berbuat baik kepada orang, jangan berharap orang tersebutnya akan balas dengan kita. Tapi akan ada orang-orang baik lainnya yang diutus oleh Tuhan untuk membayar kebaikan kita terhadap orang tadi. Yang nilai-nilai itu tuh. Dan satu hal yang saya juga sampaikan kepada teman-teman, bahwa untuk menjadi besar, untuk menjadi sukses itu nggak bisa oleh kerja-kerja sendiri. Iya, benar. Harus oleh kerja-kerja bersama. Perlu ada tim, perlu ada saling percaya, perlu ada rasa kebersamaan di situ. Saya melihat ya, saya membaca tuh, bagaimana dulu CEO atau founder Facebook dalam bekerja, bagaimana iPhone dulu terbentuk, terus Samsung, nggak ada oleh dirinya sendiri, tapi oleh teamwork. Itu dari sisi bisnis. Kalau dari sisi politik, yang hari ini kita lihat, munculnya satu pemimpin itu karena adanya orang-orang yang luar biasa di sekelilingnya. Iya. Apalagi zaman demokrasi sekarang, perlu ada tim yang kuat. Kalau enggak akan muncul. Nah, termasuk dalam mengelola organisasi kecil ini, perlu militansi dia. Kalau kita bisa menanamkan pemahaman itu di dalam hati dan pikiran kita, pasti apapun yang kita pegang, kita bisa sukses. Itu. Tuh. Udah kayak Mario Teguh aja nanti. Satu lagi tentang Intrapolnas ini. Sekarang Intrapolnas sudah banyak dilirik. Jadi udah banyak pasiennya nih malah nih. Ya, dari Aceh ada yang jadi sampai juga Jawa. kan, bupati di Riau gitu. Kalau boleh tahu nih, kalau dulu modal awalnya modal dengkul, sekarang aset Intrapolnas itu gimana, Pak? Kalau sekarang dari sisi materi pasti masih bisa dihitung. Yang paling mahal itu kan adalah aset, resource orang-orang yang ada di situ. Oh iya. Jadi saya kan sudah letakkan nih batu pertama, batu kedua. Tinggal lagi nanti bagaimana teman-teman bisa mengelola ini untuk dijadikan sebagai tempat aktualisasi diri. Saya sampaikan ke beberapa orang yang sudah bergabung dan beberapa orang lain, saya sampaikan nih, kita konsultan ini tidak hanya bicara tentang politik, tapi kita harus bicara tentang bisnis. Jadi politik dan mengkonsultani bisnis. Kalau ada teman-teman yang punya bisnis, mau kita makin mantapkan bisnisnya, oke, fine, kita bisa. Termasuk saya hari ini menyadari bahwa media adalah salah satu faktor kunci dalam dalam mengembangkan berbagai bisnis. Media. Nah, kalau kita punya media yang kuat, media yang kreatif, ada narator yang bagus, editor yang bagus, nah itu adalah salah satu kunci. Nah, hari ini sebetulnya kita ingin berselancar, tapi kita punya kendala teknis, PPKM, masalah COVID. Jadi kita agak terbatas geraknya.
Namun saya yakin nih, setelah COVID ini selesai, dunia ekonomi akan semakin luar biasa pergerakan, meroket. Gini Bang. ya. Dan nanti peran kita di situ. Jadi kita nggak hanya bicara tentang politik, bicara bisnis dan bicara media. Itu. Terus ini Bang, kita tahu waktu masih jadi konsultan, masih lagi termasuk susah juga di Kuningan dulu. Saya nggak tahu di mana ini tentang pernikahan ini Bang. Di mana pertama kenalnya dulu Kak Aulian? Ini kayaknya di episode berikutnya ya. Di episode Kita obrol ya. Kayaknya kita udah siap. cukup ini. Nanti kita bicarakan nih. Ini teman-teman semua, ini buku sedang kita siapkan dan mudah-mudahan nanti bisa dibaca oleh teman-teman semua. Yang jelas makasih banyak bro. Siap. Udah diskusi dengan saya. Nanti kita cari waktu lagi. Siap. Untuk diskusi. Kalau hari ini kan sebenarnya saya harus banyak bertanya nih. Iya. Nanti kita ganti hostnya Himsar. Saya jadi narasumber. Siap. Makasih banyak teman-teman semua. Nanti kelanjutan ceritanya nanti kita bahas di episode berikutnya. Salam hormat dari saya Edwin Prataputra dan Muhammad Himsar Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.